Selamat pagi anak. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak sekolah ini? Ada. Siapa itu? Oh, bagus. Oh ya, kemarin Bapak sudah diinfo bahwa Anda tidak sekolah karena ada upacara. Anak, sebelum mulai pembelajaran, tadi kita berdoa dulu ya, menundukkan kepala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Minggu lalu kita belajar mengenai apa? Cerita fiksi ya. Sekarang Bapak ajak kalian untuk melanjutkan materi. Kita bernyanyi dulu ya. Ini ya sudah Bapak siapkan lagu yang berjudul Kancil Anak Kakak. Saya tahu lagunya kan? Oh ya. Sambil tepuk tangan ya. Ayo kasihku, jangan diberi ampun, bisa bisa mencuri hati. Ayo kasihku, jangan diberi ampun. Si kancil sukanya curi hatiku. Semuanya lagi. Si kancil anak nakal suka mencuri hatiku. Ayo kasihku, jangan diberi ampun. Si kancil anak nakal suka mencuri hatiku. Ayo kasihku, jangan diberi ampun. Ya, karena tadi kalian sudah mendengar lagu Si Kancil Anak. Siapa aja tokoh yang kamu bisa sebutkan dari lagu tersebut? Katanya, ya, klik Si Kancil ya. Ada jawaban lain? Enggak ya, benar sekali. Tokoh yang ada pada lagu itulah Si Kancil. Kira-kira bagaimana karakter Si Kancil pada lagu itu? Katakan, ya, berarti nakal. Kenapa nakal? Nah, karena Si Kancil itu suka beli ketipu. Nah, nanti kalian akan belajar mengenai unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerita, ya, baik cerita fiksi maupun cerita yang non fiksi atau sebagainya. Apa tujuannya? Anda belajar cerita atau unsur-unsur cerita tersebut. Pertama, kalian bisa mengidentifikasi ya unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam cerita fiksi maupun non fiksi. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan ya tokoh, karakter dari tokoh tersebut yang ada pada cerita tersebut. Kemudian yang berikutnya kalian bisa membuat poster atau peta konsep yang berkaitan dengan cerita. Nah, yang tanpa ada kesalahannya dipisahkan ya. Nah, sebelumnya Bapak sudah memetakan kebutuhan belajar kalian. Ada yang suka menonton atau menonton video cerita, dan ada yang suka membaca cerita secara langsung. Kemudian ada yang jawabannya juga sudah Bapak lihat, yang kesiapan belajarnya sudah bagus tentang cerita, dan ada juga yang jawabannya kurang, itu sudah Bapak. Nah, untuk berikutnya Bapak akan mengambil
memberikan sebuah cerita. Tolong disimak ceritanya dengan baik. Setelah itu nanti kalian akan melihat contoh-contoh dari konsep dan poster yang nantinya akan kalian buat. Gimana? Sudah siap mengikuti pelajaran? Anak-anak, ini kalian sudah mendengar cerita atau video dari si kancil dan buaya. Dari mana kira-kira latar tempat mereka tersebut? Dari cerita tersebut, atau video tersebut, kira-kira apa amanah yang bisa kalian tangkap? Atau nasihat apa? Katanya ya. Nasihat apa yang bisa diambil dari cerita baik dari si kancil maupun si buaya? Ya, silakan. Kalian tidak apa-apa ya. Ya, saling tolong-menolong. Ada lagi orang lain? Ada. Ya, baik. Kita lihat bersama ya apa amanat yang bisa diambil dari cerita tersebut. Pesan moralnya atau amanatnya yaitu jika kancil menipu buaya dan dia bisa menyeberang dan buaya pun menjadi marah. Nah, itu perbuatan baik atau buruk? Nah, perbuatan yang buruk atau yang jelek hanya akan menambah musuh. Gunakanlah akal kecerdasanmu untuk perbuatan yang baik. Dan kita lanjutkan. Nah, dalam sebuah cerita ini terdapat beberapa unsur. Yang pertama ya adalah tema, ya. Dua, amanat. Tiga, tokoh. Empat, latar. Dan yang kelima itu alur. Maka alurnya nanti maju atau mundur. Kalau alur maju ya diawali dari cerita yang pengenalan dulu, kemudian baru ya ke tahap untuk ke puncak masalahnya. Itu alurnya, Man. Kalau alur mundur dia diawali dulu dari puncak masalah. So, apa namanya, inti ceritanya dulu kalau alurnya belum, kemudian baru selanjutnya dilanjutkan dengan cerita perkenalannya. Itu perbedaannya ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh poster yang bisa kalian amati ya. Jadi kalian akan membuat bisa poster atau bisa kotak konsep yang tergantung apa yang kalian mau nanti bersama kelompoknya ya kan, sudah dibagi kelompoknya berdasarkan kebutuhan belajarnya ya. Bisa dipahami sekarang, coba dilihat dulu. Oke, kamu buat seperti ini. Dan tulisannya di atas kita judul. Aku bisa merubah itu dengan unsur intrinsik cerita. Apa ceritanya nanti Bapak akan kirimkan melalui yang gaya belajarnya menggunakan, itu bisa lewat gadgetnya ya. Kemudian yang gaya belajarnya secara visual atau membaca cerita, Bapak sudah siapkan beberapa buku cerita yang nanti kamu identifikasi ya. Baik, dari segi pertama misalnya temanya tentang apa? Tentang persahabatan atau tolong-menolong ya. Kemudian baru yang kedua apa namanya, tokoh.
warnanya kamu tulis. Buatlah seindah mungkin ya diwarnai. Kemudian tempat tadi ada apa amanah. Tulis nasihat kamu. Dan terakhir alur, alur maju, alur mundur. Jelaskan karena kita sebut mulai dari perkenalan baru ke inti masalah. Nah, kalau alur mundur kamu pilih, kamu jelaskan karena dia menjadi inti masalah dan dijadikan ke penyelesaian masalah dan masalah. Nah ini tujuan yang kedua. Setelah kamu mengkreasikannya, nah kemudian berikutnya, nah ini yang kalau kalian memilih konsep ini ya buatkan dulu kemudian dengan judulnya apa ceritanya sana, baru kamu identifikasi apakah tokohnya siapa, mana temanya apa, latar, ini ada tambahan, ada tips awal saya. Ini tidak perlu lah, cukup apa tadi 5 ya, 54 tadi, 5 ya, cukup 5 aja. Ya ini tidak perlu. Kalau kamu suka buat konsep silakan. Kemudian, nah ini contoh lain dari kita konsep. Ini yang sederhana, sama ya, 5 tadi dijelaskan dalam tentang konsep. Ada pertanyaan? Nah, sudah dibawakan ininya ya, kertas gambar harganya dan untuk membuat poster. Nah, sekarang silakan di